dari buku yang sudah saya minta, saya bagi menjadi 4 bab. Langsung saja dari bab pertama, sehat versus sakit. Jadi di sini kita akan melihat tentang definisi sehat, definisi sakit, dan fenomena sehat. Jadi yang pertama, definisi sehat. Jadi sehat itu definisinya ada banyak sekali dan beragam. Ada yang secara sederhana mendefinisikannya cukup dengan tidak ada keluhan sama sekali, tidak pusing, tidak pilek, bahkan tidak difonis sakit tertentu. Sesungguhnya sehat dari seseorang sebenarnya adalah bagian dari apa yang selama ini dia lakukan, baik dari kebiasaan makanan yang dikonsumsi ataupun gaya hidup sehari-hari dari orang tersebut. Ada beberapa definisi sakit menurut beberapa orang. Yang pertama, menurut WHO, sehat itu adalah keadaan seimbang dan sempurna, baik fisik, mental maupun sosial. Yang kedua, menurut masyarakat kebanyakan, sehat itu adalah di mana orang dapat bekerja dan menjalankan pekerjaan sehari-hari. Dan yang ketiga, menurut kedokteran modern, sehat itu adalah suatu keadaan sejahtera dari badan atau jasmani dan rohani atau jiwa serta sosial yang memungkinkan setiap orang hidup produktif secara sosial dan ekonomi. Apakah sehat bisa diusahakan atau digapai oleh seseorang? Jawabannya sangat bisa. Kenapa sehat sangatlah penting? Sehat sangat penting karena semua hal yang kita lakukan memerlukan modal sehat. Bahkan untuk berjuang dalam modal apapun juga kita memerlukan kondisi sehat. Dan rupanya ketika kita ingin sehat, tidak luput dari namanya perjuangan, bagaimana cara kita mendapatkannya. Sebenarnya akan sangat mudah ketika kita memahami hakikat dasar, bagaimana kita hidup, bagaimana kita beraktivitas, bagaimana kita memilih makanan secara cerdas. Juga tidak kalah penting memahami bahasa tubuh, yaitu apa yang tubuh kita inginkan, apa yang tubuh kita butuhkan, dan apa yang tubuh kita kehendaki dari undangan kita kepadanya. Dengan sendirinya, ketika kita sudah memahami hal tersebut, tanpa disadari kita telah mengenal tubuh kita. Yang berikut adalah definisi sakit. Ada beberapa pengertian sakit menurut beberapa orang atau ahli, tapi di sini saya sudah memilih 2 definisi sakit dan sudah saya lihat atau bisa dilihat itu menurut pandangan banyak orang. Jadi kalau kita simpulkan menurut 2 pengertian tersebut itu saya ambil dari kedokteran modern dan kedokteran alami. Jadi sakit itu adalah suatu keadaan atau suatu hal yang disebabkan oleh gangguan terhadap sistem tubuh manusia yang menyebabkan aktivitas, pekerjaan atau kegiatan kita itu terganggu. Nah, dari definisi tersebut kita dapat menyimpulkan bahwa sakit adalah kondisi yang sangat tidak nyaman. Bisa jadi karena ketidakseimbangan sistem di dalam tubuh atau karena sudah divonis penyakit tertentu. Yang intinya ketika seseorang sedang sakit, ia melakukan tindakan yang lebih serius ketika ingin kembali sehat. Maka dari itu, mari kita putuskan sendiri kita mau sehat atau mau sakit. Jika kita ingin sakit, gampang. Tinggal kita mengikuti pola hidup sehat dan mengikuti apa yang tubuh kita inginkan atau tubuh kita butuhkan. Dan jika kita ingin sakit pun gampang. Tinggal kita mengikuti kehidupan kita sesuka hati dan tidak usah mengikuti pola hidup sehat dan tidak usah mengikuti apa yang tubuh kita inginkan atau tubuh kita butuhkan. Bahkan jika kita lihat orang cerdas sekalipun juga mempunyai semangat dan cita-cita untuk sukses, tentu dia akan memilih untuk sehat bukan sakit. Karena banyak hal yang bisa kita lakukan untuk diri kita sendiri atau untuk orang lain ketika kita sehat. Untuk itu sehat adalah modal atau investasi dari awal dan dari apa yang akan kita rencanakan. Karena tanpa mempunyai modal sehat, hal-hal yang kita rencanakan dan kita buat tidak akan berarti apa-apa. Karena sehat adalah kebutuhan dasar setiap manusia, kebutuhan yang harus senantiasa ada agar roda kehidupan kita tetap berputar. Yang berikut adalah fenomena sehat. Hampir semua penyakit adalah akibat dari kebiasaan yang tidak terkumulasi selama hidup. Maka sakit tidaknya sama dengan sehat. Walaupun seseorang belum divonis penyakit tertentu, belum tentu orang tersebut bisa dikatakan sehat. Artinya, kalau hanya terlihat sehat, belum tentu orang tersebut itu dikatakan sehat. Karena banyak kasus yang terjadi, seseorang merasa sehat, tetapi tiba-tiba dikejutkan dengan penyakit tertentu. Dan kasus tersebut sering sekali kita jumpai.
Jadi sebenarnya hampir tidak ada alasan untuk seseorang tidak memahami konsep sehat yang hakiki, yang sebenarnya bukan hanya terlihat sehat saja. Ada 3 hal mendasar yang mempengaruhi sehat tidaknya tubuh seseorang. Yang pertama, dari apa yang kita makan di keseharian kita. Yang kedua, apa yang menjadi kebiasaan yang dilakukan atau dikenal dengan gaya hidup. Dan yang ketiga adalah pola pikir atau mindset seseorang mengenai kehidupan. Manusia bisa bertahan hidup di dunia ketika semua kebutuhan hidupnya terpenuhi, baik kebutuhan jasmani maupun rohani, dan kebutuhan itu harus dipenuhi secara seimbang. Jadi sakit dan sehat adalah pilihan. Kita hanya memerlukan perbuatan perubahan kebiasaan yang sederhana. Tidak ada hal yang ekstrim, hanya sedikit mengubah kebiasaan yang umum kita lakukan. Bab yang kedua tentang faktor yang mempengaruhi tingkat sehat seseorang. Jadi di sini ada 4 hal yang akan kita bahas mengenai makanan, asam basa tubuh, gaya hidup, dan pola pikir. Yang pertama, makanan. Makanan adalah salah satu faktor yang mempengaruhi tingkat sehat seseorang. Makanan juga merupakan salah satu bagian yang paling penting dan sangat dibutuhkan oleh manusia. Sederhana memang, tetapi perlu kajian ilmu untuk mengenal hal tersebut di era modern ini. Karena tanpa kita sadari, makanan di sekitar kita sudah banyak sekali ragamnya. Bagaimana yang kita makan selama ini? Apa saja yang kita makan selama ini? Mari kita lihat. Makan pagi atau sarapan yang umumnya orang lakukan mengandung karbohidrat, pati maupun susu. Misalnya nasi goreng, roti tawar, mie, kentang, dan lain-lain. Ketika kita makan nasi goreng, kita menggunakan nasi sebagai bahan pokok, tetapi ada tambahan lain lagi. Jadi jika kita amati, inti sebenarnya orang bersarapan biar kenyang. Yang dituju kemungkinan besar adalah nasi. Tetapi rupanya nasi saja tidak cukup dan perlu bahan tambahan lainnya. Nutrisi yang mudah diserap adalah nutrisi yang berasal dari makanan segar, seperti sayuran dan buah segar. Bahkan ketika kita ingin memaksimalkan nutrisi tersebut untuk diserap tubuh, makanlah sayur dan buah tersebut dalam keadaan segar, tidak dimasak atau dipanaskan dulu, sebab panas akan merusak enzim yang terkandung di dalamnya. Maka dari itu mulailah bersikap cerdas dan hanya memilih makanan yang berguna untuk kita makan. Makan tidak hanya mengikuti selera dan keinginan saja, tetapi makanlah mengikuti kebutuhan tubuh kita. Hanya dengan memilih makanan sehat yang mengandung banyak enzim di dalam tubuh kita akan tetap terjaga. Dan selanjutnya kita bisa mempertahankan tubuh kita menjadi sehat. Bukankah dengan kesehatan banyak hal yang bisa kita lakukan? Yang berikut adalah asam basa tubuh. Ciri makanan pembentuk basa di dalam tubuh itu seperti kayak enzim. Rasanya ada dalam makanan tersebut itu segar, yaitu sayuran dan buah-buahan, tidak melalui proses pemanasan, apalagi pemanasan yang cukup panjang. Tidak tercampur zat aditif seperti zat tambahan dan tidak ada unsur tepung-tepungan. Yang berikut ciri makanan pembentuk asam. Yang pertama itu tidak mengandung enzim, bukan makanan segar, melalui proses pemanasan yang tidak cukup panjang, melalui proses pemanasan yang cukup panjang, dan makanan yang telah diawetkan, terutama tercampur bahan tambahan. Di sini maksudnya adalah bahan tersebut itu sudah diawetkan agar bahan makanan tersebut itu bisa tahan lama dan tidak mengubah rasa atau aroma dari makanan tersebut. Untuk itulah kenapa makanan yang dari alam atau makanan organik itu lebih sesuai, lebih sehat, dan lebih aman untuk kebutuhan kita sehari-hari. Yang berikut adalah gaya hidup. Pentingnya menjaga pola hidup sehat karena hal tersebut akan mempengaruhi keadaan masa depan seseorang. Berikut adalah beberapa gaya hidup yang umumnya kita jumpai. Yang pertama, sering bangun atau tidur secara tiba-tiba. Yang kedua, sering bangun kesiangan. Yang ketiga, sarapan pagi dengan makanan yang berat atau tidak sarapan sama sekali. Yang keempat, kurang minum air putih.